Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم والحمد لله. Kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ilmu yang insyaAllah diberkahi ini. Dan insyaAllah di kesempatan sore hari ini, kajian yang akan kita sampaikan mengenai rukun puasa, yang mana rukun puasa ini merupakan sesuatu yang harus ada dalam ibadah puasa. Jika hilang rukun puasa, maka dia tidak teranggap sedang berpuasa, tidak dianggap sedang berpuasa, dikarenakan rukun adalah penentu sah atau tidaknya puasa seseorang, benar atau tidaknya puasa yang dia kerjakan. Kita sebutkan di kesempatan kali ini yang pertama, rukun puasa yang pertama. Rukun puasa yang pertama adalah berniat. Seseorang berniat. Jadi rukun puasa yang pertama adalah menghadirkan niat, menghadirkan niat yang ada di dalam hatinya. Yang mana niat ini terbagi menjadi dua. Niat ditinjau dari sisi tujuan. Niat ditinjau dari sisi tujuan. Maksudnya adalah untuk siapa dia niatkan puasanya, untuk Allah atau untuk selain Allah, karena Allah atau karena selain Allah. Ini yang namanya niat ditinjau dari sisi tujuan. Dan niat ditinjau dari sisi tujuan ini akan membedakan mana orang yang ikhlas, mana orang yang musyrik, mana yang bertauhid, mana yang musyrik. Ini niat ditinjau dari tujuannya. Maksudnya untuk siapa dia berniat, untuk Allah atau untuk selain Allah. Kemudian niat yang kedua ditinjau dari sisi amalannya. Amalan apa yang diniatkan dalam hatinya? Apakah yang diniatkan puasa wajib di bulan Ramadan, atau yang dia niatkan puasa sunnah, atau dia niatkan puasa-puasa yang lain? Dan ini juga penting. Jadi seseorang harus pastikan niatnya untuk puasa apa. Dikarenakan puasa ada banyak macamnya, maka dia harus pastikan amalan apa yang sedang dia niatkan, atau puasa apa yang sedang dia niatkan. Ini dua gambaran niat. Yang pertama, tujuan niatnya untuk apa? Yang kedua, amalan yang diniatkan, amalan apa yang dia niatkan dari ibadah yang dia lakukan. Tetapi intinya di pembahasan ini adalah yang namanya puasa Ramadan harus berniat di dalam hatinya. Yang mana niat itu artinya adalah maksud dan keinginan. Maksud dan keinginan atau tekad
atau menyengaja di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Jadi ini yang arti dari niat. Jadi kalau ditanya apa arti niat, niat itu adalah keinginan atau tekad untuk melakukan sesuatu yang ada dalam hati seseorang. Maka niat itu adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati. Dan niat itu yang dinilai adalah di dalam hati. Apabila berbeda lisan dan hati seseorang, maka yang dinilai adalah hatinya, bukan lisannya. Dikarenakan niat itu amalan hati, adapun lisan bukan tempatnya niat. Terkadang lisan hanya menyampaikan niat-niat yang ada di dalam hatinya. Maka tidak perlu seseorang merepot-repotkan dirinya untuk mengucapkan niat, karena niat sudah teranggap walaupun hanya di dalam hati, karena memang niat itu adalah amalan hati seseorang. Kemudian niat ini dalam puasa Ramadan harus di malam hari, harus dihadirkan di malam hari. Dikatakan malam apabila telah terbenam matahari dan sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi sebelum terbit fajar shadiq, terbenam matahari, sampai sebelum fajar shadiq atau azan subuh yang menandakan masuknya waktu salat subuh, maka itu waktu malam untuk menghadirkan niat ibadah puasa. Maka kalau seseorang di malam itu ragu, apakah saya berpuasa atau tidak, ragu dia. Ketika dia ragu, dia tertidur di malam itu dan bangun waktu subuh sudah masuk, waktu fajar sudah masuk. Apakah orang yang ragu antara puasa dan tidak di malam hari sampai terbit fajar dikatakan orang yang berniat? Jawabnya, orang yang ragu tidak dikatakan orang berniat. Maka puasa hari itu dia tidak dianggap sah, karena di malam hari dia tidak berniat. Maka hendaknya kita semua perhatian dalam perkara niat ini. Hadirkan niatnya di malam hari agar puasa di siang hari bernilai sah atau berjalan rukunnya, sehingga ibadah puasanya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian adalah pembahasan berikutnya mengenai seseorang yang memutuskan niat. Misal ada seseorang berpuasa di siang hari Ramadan, dia mengatakan atau dia meniatkan nanti jam 1 siang aku ingin membatalkan puasa, ingin membatalkan puasanya. Jadi dia berniat jam 1 siang ingin berbuka, dan tibalah jam 1 siang. Apa hukum puasanya? Maka hukum puasanya sudah batal dan dia dihukumi telah berbuka dan dianggap puasa hari itu tidak ada. Mungkin bagaimana kalau dia berubah pikiran, sampai jam 1 siang dia berubah pikiran dan mengatakan, saya mengurungkan niatku, yang tadinya niat jam 1 berbuka diurungkan, dibatalkan, dikarenakan ingin melanjutkan puasa sampai terbenam matahari. Bagaimana kedudukan puasanya? Maka kita jawab, puasanya sudah putus
dikarenakan putusnya niatnya jam 1 tadi, maka hendaknya seseorang jangan bermain-main dengan niat. Karena niat itu kalau sudah dimantapkan dalam hati berbuka, maka seketika itu pula niatnya dihukumi berbuka. Kemudian rukun yang kedua dari rukun puasa yang harus ada dalam ibadah puasa, seseorang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sampai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia menahan diri dari semua pembatal puasa, dari terbit fajarnya sampai terbenam mataharinya. Ini rukun yang kedua. Maka dari rukun yang kedua ini, kaum muslimin sangat dianjurkan memahami pembatal-pembatal puasa. Jadi kalau ada orang datang Ramadan tidak paham pembatal puasa, ini musibah. Karena bisa jadi puasanya sudah batal tapi dia tidak sadari, dan akhirnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Musibah. Maka kita sebutkan di sini yang pertama, pembatal puasa. Yang mana pembatal puasa itu lebih kurangnya ada 9. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Makan, minum dengan sengaja. Atau yang semakna dengan makan dan minum. Atau yang semakna dengan makan dan minum. Jadi makan dan minum sengaja, atau yang semakna dengan makan dan minum. Apa yang dimaksud dengan semakna makan dan minum? Contohnya infus, atau suntik vitamin, atau suntik nutrisi, atau yang lain sebagainya, yang serupa dengan makanan tapi masuknya bukan lewat kerongkongan. Dan ini disebut dengan semakna dengan makanan. Maka makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Jadi kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Misal ada seseorang lupa makan, lupa minum, maka kalau lupa puasanya tetap sah. Dan jika teringat langsung tinggalkan, jangan diteruskan. Kemudian yang semakna dengan makan dan minum, di antaranya adalah memasukkan ke dalam tubuh yang berfungsi untuk nutrisi, tetapi bukan melalui mulut. Misalnya infus, atau memberi nutrisi dan gizi bagi tubuh lewat suntikan. Intinya dia bukan lewat kerongkongan, tetapi seperti makanan. Apabila dilakukan kepada orang yang berpuasa, maka puasanya batal. Kemudian bagaimana kalau menelan ludah? Menelan ludah itu tidak membatalkan, asalkan ludahnya belum keluar dari mulutnya. Tapi kalau sudah keluar ditelan lagi, batal dia. Jadi bedakan antara ludah yang masih di dalam mulut sama ludah yang sudah dikeluarkan dari mulutnya. Terus bagaimana dengan menelan lendir, dahak atau ingus bagi orang berpuasa? Maka hukumnya boleh, karena termasuk dari organ tubuh yang tidak bisa dihindari, kecuali kalau dahak, lendir, ingusnya sudah keluar, maka jangan dihirup lagi, karena membatalkan
puasanya. Jadi bedakan ya, ludah, liur, dahak atau ingus yang sudah keluar. Kalau sudah keluar, dihirup lagi akan membatalkan. Kalau ditanya keluarnya batas mana? Ya keluarnya minimalnya sampai kedua ujung bibirnya. Kalau sudah dikumpulkan liurnya, dikumpulkan di ujung bibir, kemudian dia hirup lagi, maka batallah puasanya. Maka hati-hati bermain-main liur ketika berpuasa. Maka kalau masih di dalam mulut atau bertemu dengan lidah liurnya, maka ini masih dimaafkan. Tapi kalau sudah keluar sampai ujung bibir, kemudian dihirup lagi, maka ini bisa membatalkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau yang dimasukkan ke tubuh bukan melalui mulut, bukan melalui hidung, bentuknya bukan nutrisi, misalnya suntik insulin atau obat tetes mata atau obat tetes telinga. Maka obat tetes mata, tetes telinga, suntik insulin atau suntik penurun panas. Misal ada orang puasa lagi demam, akhirnya dia suntik. Suntiknya untuk apa? Penurun panas. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau tetes lubang hidung, para ulama mengatakan batal puasanya. Karena obat tetes kalau ke lubang hidung itu masuk kerongkongan, Jadi kalau obat tetes yang dimasukkan melalui hidung, jangan dilakukan di siang hari Ramadan, tapi lakukan di malam hari, karena bisa membatalkan puasa. Kemudian orang Arab juga memasukkan dari meminum, yaitu merokok. Jadi orang Arab itu menamai rokok itu syurbud duhan, meminum asap. Jadi disamakan oleh orang Arab ngisap asap itu dengan meminumnya. Maka apa hukum merokok ketika puasa? Maka jawabnya, pendapat yang benar, merokok membatalkan puasa. Dikarenakan rokok memasukkan zat-zat yang bisa dibuktikan ke dalam tubuh dengan melihat paru-paru yang banyak dimasuki asap rokok menjadi warna hitam. Berubah warna paru-parunya menjadi hitam, kuning. Itu menunjukkan asap rokok mengandung zat atau mengandung benda padat yang menempel di paru-paru. Dan ini menunjukkan sama dengan bentuk makan. Jadi makan itu memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan minimalnya. Sementara rokok bukan hanya sampai kerongkongan, terkadang menembus sampai paru-parunya. Maka rokok ini kalau orang berpuasa bisa membuat puasanya menjadi batal dan dianggap dengan minum dan disamakan dengan makan. Maka hendaknya orang-orang yang perokok ketika bulan Ramadan berhenti. Kalau selesai Ramadan, mudah-mudahan berhenti beneran. Mudah-mudahan benar-benar berhenti, dikarenakan bisa membatalkan puasa dan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Mungkin bagaimana dengan orang yang tidak merokok, duduk di samping orang merokok, kemudian terhirup asap rokok. Maka yang seperti ini tidak sengaja, maka dimaafkan. Maka hendaknya seseorang jangan duduk-duduk di samping perokok. Walaupun tidak sengaja, jangan duduk di sampingnya, karena bisa mengganggu kesehatannya. Dan jika pula disengaja, juga bisa merusak puasa yang dia kerjakan. Kemudian, bagaimana jika seseorang berangan-angan
Katanya, cobalah nanti siang saya lupa. Lupa apa? Lupa makan katanya. Biar laparnya hilang. Jadi dia berniat biar lupa. Cobalah nanti siang lupa minum katanya. Apa hukum berniat seperti ini ketika puasa? Maka orang yang berniat lupa, berharap-harap lupa ketika puasa, ini kata para ulama membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Karena dia punya niat untuk berbuka. Walaupun dengan alasan katanya ketika lupa. Maka hendaknya seseorang jangan punya niat-niat yang tidak benar ketika puasa. Karena niat itu menentukan puasanya sah atau tidak, diterima atau tidaknya. Kemudian di antara pembatal puasa yang kedua adalah muntah yang disengaja. Maka dalam perkara ini ada silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang benar, muntah berdasarkan hadis membatalkan puasa kalau disengaja. Tapi kalau dia naik mobil, mabuk dia di mobil, maka yang seperti ini dianggap tidak sengaja. Dianggap tidak sengaja. Maka bedakan muntah yang sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak disengaja, maka muntahnya tetap sah. Kalau tidak sengaja, tetap sah. Tapi kalau disengaja, muntahnya membatalkan puasa. Bagaimana kalau ada orang muntah, terus muntahnya sudah sampai lidah, sudah sampai lidah ditelannya lagi. Apa hukum menelan muntah? Maka kalau muntah itu sudah sampai di mulut seseorang, haram menelannya, maka harus dibuang. Tetapi kalau dia tidak sengaja ketelan, maka yang seperti ini mudah-mudahan dimaafkan. Kalau tidak sengaja tertelan. Tapi kalau sudah sampai di mulutnya, di bibirnya, maka muntah itu dibuang, jangan ditelan. Karena bisa membatalkan puasa. Karena muntah itu beda dengan air ludah, beda dengan ingusnya, lendirnya. Karena dia bagian yang terpisah asalnya. Maka kalau dia sudah sampai di lidahnya, maka hukum asalnya dibuang. Jangan ditelan ketika puasa, karena bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani dengan syahwat. Seperti kalau laki-laki onani, atau kalau perempuan masturbasi. Mengeluarkan mani ketika puasa itu batal puasanya. Itu batal puasanya. Tapi kalau keluarnya karena mimpi, puasanya tidak batal. Atau keluarnya karena sakit. Jadi ketika sakit keluar mani yang tidak sengaja. Maka kalau keluarnya tidak sengaja atau mimpi atau karena sakit, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, di antaranya sengaja dikeluarkan, bisa sengaja dikeluarkan dengan onani atau masturbasinya, atau sengaja mengeluarkan karena melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat, atau yang semisalnya, ketika dia berpuasa akhirnya keluar dengan syahwat, maka yang seperti ini membatalkan puasa yang dia kerjakan, membatalkan. Kemudian yang berikutnya, di antara pembatal puasa adalah berhubungan suami istri. Hubungan suami istri atau campur atau hubungan intim suami istri di siang hari Ramadan. Bagaimana kalau suami istri berhubungan lupa? Batal tidak puasanya? Kalau lupa, sebagian ulama mengatakan batal puasanya, walaupun lupa. Bukankah lupa dimaafkan? Memang ada lupa yang dimaafkan, tapi juga ada lupa yang tak termaafkan. Contohnya, orang sholat lupa wudhu. Sah tidak wudhunya? Ya tidak sah. Ini menunjukkan lupanya tidak dimaafkan.
dia harus mengulang solatnya. Begitu juga lupa berhubungan, sebagian ulama mengatakan puasanya jadi batal, dia harus mengganti puasa di hari lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau lupa berhubungan, puasanya tetap sah. Adapun kami sendiri mengambil pendapat yang lebih kuat, mengatakan puasanya tetap sah. Jadi seandainya suami istri benar-benar lupa di siang hari Ramadan, campur dia, maka puasanya tetap sah kalau memang lupa. Tapi jangan sengaja pura-pura lupa, karena kalau pura-pura lupa ya batal puasanya, dan dia harus bayar kafarat. Ini khususnya yang baru menikah di bulan Sya'ban. Hati-hati yang baru menikah di bulan Sya'ban atau menikah di bulan Ramadan. Jangan pura-pura lupa, atau jangan seseorang bermudah-mudahan dalam perkara campur di siang hari bulan Ramadan. Karena kalau disengaja harus bayar denda, bayar kafarat. Kafaratnya yang pertama, berhubungan di siang hari Ramadan, membebaskan budak. Kalau tidak ada kafaratnya, dendanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin 60 orang. Tetapi kalau tidak mampu semua, Pak Ustaz, tidak ada yang mampu satu pun. Ini kalau tidak ada yang mampu, ya gugur kewajiban. Tetapi kata para ulama, terhitung hutang. Terhitung hutang, dan dia harus membayarnya ketika mampu. Kemudian pembatal berikutnya yang kelima adalah berbekam. Bekam ini ketika berpuasa terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bekam itu batal, ada yang mengatakan tidak batal. Maka untuk lebih hati-hatinya adalah pendapat yang mengatakan batalnya. Batalnya. Jadi berbekam di siang hari Ramadan itu batal puasanya. Begitu juga donor darah. Maka ketika di bulan Ramadan di siang hari lagi puasa, jangan donor darah, jangan bekam, karena bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Dia lagi puasa, tiba-tiba haid, maka batal puasanya. Dia lagi puasa, tiba-tiba melahirkan, ya batal puasanya. Mungkin tidak orang hamil puasa, mungkin saja. Mungkin dia kuat berpuasa, dia berpuasa, tiba-tiba siang jam 1 melahirkan dia, maka batal puasanya. Jadi pembatal puasa adalah haid dan nifas. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya adalah hilang akal. Hilang akal. Yang ketujuh, hilang akal. Misalnya ada orang puasa, tiba-tiba jam 1 siang dia gila. Maka ketika gila itu, puasanya batal. Kalau gilanya sampai terbenam matahari. Tapi kalau gilanya jam 1, kemudian jam 3 waras lagi, maka puasanya dianggap sah. Puasanya dianggap sah. Begitu juga orang pingsan. Jam 1 pingsan, sampai terbenam matahari, maka puasanya batal. Tapi kalau dia pingsannya jam 1, siuman lagi, sadar lagi jam 2, maka pingsannya tidak membatalkan puasa. Jadi bedakan antara hilang akal sampai terbenam matahari dengan hilangnya akal sesaat saja sebelum terbenam matahari. Kalau hilang akal karena gila sampai terbenam matahari, wajib mengganti puasa. Tidak wajib mengganti puasa. Kalau hilang akal karena pingsan sampai terbenam matahari, wajib mengganti puasa dengan hari yang lainnya. Jadi puasa hari itu karena gila dan pingsan dianggap batal. Hanya saja kalau gila tidak wajib mengqadha.
Tapi kalau pingsan, wajib mengqadha'nya di hari yang lain. Kemudian pembatal puasa yang ke-8 adalah berniat. Pembatal puasa ke-8 adalah berniat. Misal ada seseorang, dia lagi naik mobil. Katanya, saya niatkan turun dari mobil ini saya akan minum aqua, katanya. Maka ketika dia turun dari mobil itu, dia sudah berniat kalau turun dia berbuka. Kemudian dia bingung. Berarti kalau saya turun, saya ini berbuka. Akhirnya tak turun-turun dari mobilnya. Kenapa? Karena dia berubah pikiran, ingin tetap puasa sampai terbenam matahari. Kira-kira kalau tak turun dari mobil, selamat tidak dia? Selamat dia. Yang penting jangan turun dari mobil. Tapi kalau dia turun dari mobil ini, dia berbuka, minum aqua, kalau sudah turun dari mobil, sudah dianggap niatnya putus. Berarti sudah tidak dianggap niat puasa lagi. Maka ketika itu, puasanya batal. Tapi kan tak jadi minum aqua, Pak Ustaz. Walaupun tidak jadi minum, tapi niatnya sudah putus. Karena niat itu, kata para ulama, tidak boleh diputus ketika berpuasa. Tapi kan boleh nyambung lagi, tak bisa. Dia sudah berniat berbuka, maka ketika itu puasanya batal. Ibaratnya ada orang berbuka jam 1 siang, makan roti. Tiba-tiba jam 2 katanya mau nyambung lagi puasanya. Ya tak bisa lagi, sudah makan roti. Begitu juga orang sudah berniat berbuka. Selesai berbuka niatnya, walaupun belum sempat makan, sudah putus niatnya. Dia berubah pikiran, ingin nyambung lagi, maka tidak bisa lagi. Maka sesuatu yang sudah diputus dari niat, entah sudah berbuka, makan dan minum, nyambung lagi tidak bisa lagi. Maka hendaknya niat itu jangan salah-salah dalam puasa. Salah niat bisa merusak ibadah puasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ada orang niat di jalan, kalau ketemu warung buka, saya akan makan di warung itu. Tiba-tiba dia lewat jalan, tak ada warung yang buka, sampai terbenam matahari. Puasanya batal tidak? Puasanya sah. Karena tak ada warung yang buka. Karena dikasih catatan sama dia. Saya berbuka kalau ada warung yang buka. Qadarullah, sampai terbenam matahari, tak ketemu warung buka, maka akhirnya dia makan setelah terbenam. Maka ini teranggap puasanya sah. Tapi kalau benar-benar ketemu warung buka di siang hari, sesuai dengan janji dia tadi, kalau ketemu warung jam berapapun katanya saya akan berbuka, maka ketika itu sudah dianggap berbuka, walaupun dia belum sempat memakan nasi di warung itu. Karena niatnya sudah rusak, niatnya sudah putus. Karena niat itu tak boleh diputus ketika puasa. Kemudian yang terakhir dari pembatal puasa adalah murtad, keluar dari Islam. Ada orang puasa siang hari Ramadan, jam 1 siang dia keluar dari Islam, maka puasanya batal. Tiba-tiba berubah pikiran lagi dia, jam 3 siang masuk Islam lagi, maka puasa hari itu sudah dianggap batal. Dan dia harus mengqadha puasa hari itu dan mengganti di hari yang lain. Jadi murtad adalah pembatal puasa. Maka di kesempatan kali ini telah kita sebutkan 9 pembatal puasa yang harus dipahami kaum muslimin sebelum bertemu bulan Ramadan. Karena bisa jadi kalau orang tidak paham, dia akan batal puasanya tetapi tidak dia sadari. Maka inilah 9 pembatal puasa. Yang pertama, makan minum atau yang semakna makan minum sengaja. Yang kedua, muntah sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan air mani sengaja dengan syahwat. Kemudian yang keempat, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tapi bagaimana kalau hubungan suami istri tidak sampai keluar, Pak Ustaz? Tak keluar maninya, cuma masuk saja katanya. Maka jawabnya, walaupun tidak keluar batal puasanya. Kemudian yang kelima, bekam. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, hilang akal, gila dan pingsan.
Yang kedelapan, niat berbuka. Yang kesembilan, murtad. Itulah 9 pembatal puasa yang harus dihindari kaum muslimin ketika nanti masuk bulan Ramadan atau ketika menjalankan ibadah puasa, puasa wajib maupun puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil faedah darinya dan menambah sedikit keilmuan yang kita ketahui selama ini, dan mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.